Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hasan Albana di Albanas Channel. Di video ini kita akan membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan untuk seleksi sekolah kedinasan tahun 2020. Buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baik, langsung saja soal yang pertama. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi atau rumah tangga pemerintah memiliki fungsi penting dalam perekonomian yang berfungsi sebagai A. Perencana, pengawas, dan pelaksana, B. Mediator, alokasi, dan perencana, C. Pengawas, pelaksana, dan mediator, D. Distribusi, pengawas, dan pelaksana, E. Alokasi, distribusi, dan stabilitas. Jadi pemerintah sebagai pelaku ekonomi itu berfungsi sebagai E. Alokasi, distribusi, dan stabilitas. Kita lihat pembahasannya. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi atau rumah tangga pemerintah memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu sebagai fungsi stabilitas adalah fungsi pemerintah dalam menciptakan keseimbangan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Fungsi alokasi adalah fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik, seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyedia fasilitas penerangan, dan telepon. Kemudian fungsi distribusi adalah fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Oke, kita ke soal selanjutnya. Perjuangan Indonesia melawan ketidakadilan termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-1 dan ke-3, B ke-4, C ke-2 dan ke-4, D ke-3 dan ke-2, E ke-1 dan 4. Jawabannya adalah A. Alinea ke-1 dan ke-3. Pada alinea ke-1 dijelaskan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Pada alinea ke-3 bermakna usaha Indonesia melawan ketidakadilan mendapatkan rahmat dari Tuhan, sehingga kemerdekaan dapat terwujud. Soal selanjutnya. Dalam kitab Sutasoma, istilah Pancasila diartikan sebagai pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama yang isinya sebagai berikut, kecuali A. Tidak boleh melakukan kekerasan, B. Tidak boleh mencuri, C. Tidak boleh berbohong, D. Tidak boleh marah, E. Tidak boleh mabuk minuman keras. Oke, jawabannya itu D. Tidak boleh marah. Istilah Pancasila dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Dalam buku itu terdapat istilah Pancasila yang diartikan sebagai pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama, yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berwatak dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk minuman keras. Oke, kita ke soal selanjutnya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar NKRI dipenuhi perdebatan yang sengit pada proses pembentukannya, terutama antara para founding fathers sebagai berikut, kecuali A. Supomo, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Soekarno, E. Hos Cokro Aminoto. Jawabannya adalah E. Jadi Supomo, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Soekarno itu berdebat dalam menentukan hukum dasar NKRI pada waktu itu. Tapi pada akhirnya sepakat pada satu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagai negara yang baru merdeka pada tahun 1945, para founding fathers Indonesia telah merencanakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar NKRI
walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukannya dipenuhi perdebatan sengit, terutama antara Supomo, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Oke, kita ke soal selanjutnya. Salah satu nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yaitu, kita bahas satu-satu dari A nih, persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia dan kesatuan itu, ini bukan sila keempat, tapi ini sila ketiga. B. Adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil, dan bermutu tinggi karena kemampuannya berbudaya. Ini tentang manusia, kemanusiaan. Itu sila kedua. C. Merupakan bentuk keyakinan yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. Nah, ini berarti sila ke-1. Yang D. Setiap rakyat Indonesia diperlakukan adil dalam semua bidang hukum, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Ini sila ke-5. Jadi sila keempat itu jawabannya pasti E. Terkandung dalam sila keempat itu, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, menjunjung tinggi harkat martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Poin intinya di sini, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Ini sila ke-4. Soal selanjutnya, jika Pancasila tidak memiliki hierarki piramidal, yaitu terjadi isolasi antara masing-masing sila, maka sila ketiga saja mengarah kepada paham A. Teokrasi absolut, B. Kosmopolitanisme, C. Kaufisme, D. Demokrasi liberal, E. Komunisme atau sosialisme. Jawabannya C. Kaufisme. Nah, ini jawabannya kaufisme. Jika hanya sila ke-1, maka ada teokrasi, yaitu bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip ilahi memegang peran utama. Kemudian jika hanya sila kedua, kosmopolitanisme, yaitu ideologi yang menyatakan bahwa semua suku bangsa manusia merupakan satu komunitas tunggal yang memiliki moralitas yang sama. Kemudian jika hanya sila ketiga, Calvinisme, yaitu ajaran yang mengenai cinta tanah air dan bangsa yang berlebihan. Apabila hanya sila keempat, demokrasi liberal, yaitu sistem politik yang menganut kebebasan individu. Apabila hanya sila kelima, nanti ada pahamnya itu paham komunisme, yaitu ideologi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak ada kelas sosial, uang, dan negara. Baik, ada berapa soal tadi? Lebih dari 5 soal yang telah kita bahas. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk selalu belajar, semangat, dan berdoa. Apabila ada request soal yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.